Halo guys, apa kabar kalian semua? Saya kangen nih sama kalian semua. Kira-kira kalian lagi pada sibuk ya akhir-akhir ini? Iya nih Dom, soalnya kan sekarang kita lagi banyak kan tugas pengganti UAS. Bener banget. Jadi harus dari jauh-jauh hari buat nyiapin UAS. Ya, benar banget. Tapi kalian semua aman kan tugas-tugas? Kalau aku aman sih, soalnya yang aku pikir cuman ini doang tugasku untuk sekarang. Aman sih ya, aman. Guys, aku mau ngasih tahu nih. Jadi tadi tuh aku habis nonton salah satu acara TV nih. Dia tuh ngejelasin tentang tari tradisional. Nah, itu ternyata seru juga loh. Nah, aku pengen tahu lebih dalam nih tentang tari tradisional. Kalian ada yang tertarik nggak? Wah, aku sih tertarik banget, Nes. Jadi inget zaman TK sama zaman SD dulu. Dulu tuh aku diajarin sama guru aku buat tari tradisional gitu. Iya, aku juga jadi keinget sama Kedian. Aku dulu waktu TK nih, kalau nggak salah aku tuh pernah diajarin tari Mbak Dinding. Nah, gimana kalau untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja nih undang narasumber kita supaya kita lebih paham lagi kan apa sih tari tradisional itu. Wah bener banget tuh, supaya budaya tari tradisional nggak luntur dan dapat dilestarikan dan tidak tenggelam oleh era globalisasi. Betul banget. Setuju. Setuju. Kalau boleh tahu nih, siapa sih narasumber yang bakal kita undang untuk podcast kali ini, teman-teman? Udah nggak sabar nih, kira-kira siapa ya? Udah pernah nggak sabar ya. Nih, biar lebih jelas, host podcast kali ini itu dibawain sama salah satu teman kita loh. Siapa lagi kalau bukan Noval. Oke, saya. Jadi narasumber kita ini bernama Ibu Novi Luciana Susianti. Beliau ini merupakan orang berpengalaman di bidang seni budaya, khususnya seni tari. Oleh karena itu, Ibu Novi dipersilakan boleh untuk bergabung dengan obrolan bincang-bincang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu, mohon Ya. maaf sebelumnya. ISBI ya, Bu. Ya, Seni. ISBI Bandung. Ya, khusus di seni itu. Ibu mengambil jurusannya jurusan tari. Tari ya. Ya, di sana Ibu belajar 1 tahun. D3-nya Ibu ada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Itu tepatnya di mana, Ya, Bu? waktu itu Ibu asli di ASKI Padang Panjang. ASKI Padang Panjang. ASKI Padang Panjang ya. Ya, Ibu ini aslinya dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, dari Sumatera. Ya, jadi Ibu kuliahnya D3-nya di Padang Panjang, Ya. namanya ASKI Padang Panjang, ngambil S1-nya ke Bandung, itu di Bandung. ISBI Bandung. Ya, Oke. Ibu di Bandung. Berarti Ibu, Sana Ibu ya. maaf, ya, berarti Ibu merantau ya, Bu, ke daerah Jawa. Merantau. Saya mau nanya ini sih, Bu, sebenarnya. Kenapa Ibu minat atau suka di dunia budaya ini? Tepatnya di budaya tari, Bu. Ya, dari kecil ya, barangkali teman-teman semua juga pernah ngebayangin ya, pernah mengalami masa-masa waktu TK, SD, di mana kenaikan kelas itu kita melakukan ajang seni. Pasti merasakan juga ya? Ya, Bu. Ya, kayaknya. Iya, Bu. Nah, Bisa mendengar saya? bisa, Bu, bisa. Tapi Oke, memang... maaf ini ya. takutnya sinyal. Oh ya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Bisa ya? Oke, siap. Nah, dari kecil itu, Ibu selalu ikut menari dan ikut sanggar. Kecintaan tentang tradisional itu membawa keinginan Ibu untuk selalu bisa menari. Sehingga minta izin kepada orang tua untuk sekolah di jurusan tari. Oke, Nah, itulah Ibu ngambil jurusan tari di ASKI Padang Panjang selama 3 tahun. Tamat di sana langsung ngambil ke ISBI Bandung. Lebih menjurus lagi tentang tari tradisional. Memang untuk di ASKI Padang Panjang itu memang maksudnya bukan kurang, tapi kenapa mesti ke ISBI, Bu? Emang di sana kurang ininya, kurang bagian seni, kurang dalam gitu loh. Ya, waktu saat Ibu tamat di ASKI Padang Panjang, belum ada jurusan untuk strata 1. Oh iya. Baru ada daerah Solo, daerah Bali, Bandung, dan Jogja. Nah, dengan tekad kita 15 orang hijrah ke Bandung untuk meneruskan pendidikan. Oke. Nah, gitu ceritanya. Jadi untuk yang Ibu ngambil yang terdekat saja di daerah Bandung. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu.
Silakan. Terus ini Bu apa? Motivasi mungkin sama-sama dengan pertanyaan minat ya Bu yang tadi. Apa Ya. aja sih seni tari itu yang Ibu kuasai gitu, ada dari beberapa daerah gitu Bu. Di seni tari itu apakah dia harus banget mempelajari dari setiap masing-masing daerah, atau kita bisa meluas gitu, diakulturasikan tariannya dari misalkan tarian dari Sumatera digabungin sama tarian Jawa gitu, misalkan Jaipong atau gimana gitu, bisa penjelasannya? Kalau di jurusan tari itu kita pure belajarnya tari dari pagi sampai habis mata kuliah itu kita mempelajari tari semua. Jadi yang kita pelajari itu tidak hanya daerah domisili kita, tetapi seluruh Indonesia. Seluruh tari tradisional Indonesia. Di Indonesia. Nah, ya Indonesia. Kita belajar tari Aceh, belajar tari Melayu, belajar tari Jawa, belajar tari Bali. Pokoknya 27 provinsi. Kalau dulu 27 provinsi ya. Iya. Kalau sekarang berapa provinsi nih? Kalau nggak salah terakhir kalau Ibu dulu belajarnya. Nah, kalau zaman Ibu, dulu 27 provinsi itu yang kita pelajari, dan ada ujiannya setiap tarian daerah itu. Berarti memang harus diwajibkan hafal tari dari 27 provinsi ya? Harus diwajibkan. Jadi kita setiap semester itu, kita ada pembelajaran tari-tari daerah seluruh Indonesia. Gitu ya Bu? Ya. Nah ini ada yang unik lagi nih Bu, yang saya dengar dari teman saya Nesya gitu. Ibu membuka Padepokan ya Bu Galupakuan, dan Ibu menjadi Padepokan seni tari. Kenapa Ibu bisa berpikir dan berminat ke arah situ Bu? Untuk mengajarkan orang-orang atau memperkenalkan kelestarian budaya tari di Indonesia. Apa yang memotivasi Ibu gitu? Sebetulnya ada sedih juga ya melihat perkembangan anak muda zaman sekarang. Pernah di suatu cerita sedikit ya. Pernah di suatu sekolah Ibu ngajar tari tradisional Indonesia, tapi mereka tidak berminat. Mereka malah lebih senang K-pop. Jadi di sana Ibu berpikir kenapa tradisional kita ini susah diterima oleh kalangan muda. Disitulah Ibu mulai memotivasi diri untuk. Jadi di sana Ibu kebetulan pasangan hidup Ibu juga orang seni. Beliau itu menguasai dunia musik. Nah, jadi kita berdua sejalan mengupayakan bagaimana melestarikan kebudayaan bangsa. Karena setiap dari dulu, setiap yang mau keluar negeri, siswa SMP, siswa SMA maupun mahasiswa, kalau mereka mau keluar negeri, mereka baru membutuhkan kami untuk mempelajari tarian tradisional. Kenapa tidak dimulai dari awal? Nah, makanya Ibu dan suami membentuk sanggar supaya bisa melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Tapi ada. Ya. Nah, kan Ibu udah lumayan lama mungkin mengajar tari. Ada nggak sih Ibu kesan-kesan unik gitu saat mengajar murid-murid yang minat tari itu? Ada hal-hal unik apa aja gitu, bisa mungkin disebutkan? Banyak banget. Ya, kadang-kadang kita dalam melatih tari tradisional itu sangat sulit sekali. Karena ya yang tadi Ibu bilang, peminatnya sedikit. Beda dengan tari jaipongan atau tari kreasi yang dengan diciptakan hanya beberapa menit bisa kita tampilkan. Tapi kalau tari tradisional membutuhkan pijakan dan silsilah. Di mana sebuah tarian itu ada alur cerita. Dan dulu tarian-tarian tradisional ini hanya dipertunjukkan di depan para raja, para tamu-tamu negara. Nah, jadi di sana kita benar-benar harus bisa merealisasikan tarian yang kita bawakan supaya bisa diterima oleh yang menonton kita. Nah jadi
si tarian ini tidak bisa semua orang bisa nerimanya. Makanya kadang-kadang ada anak-anak, Bu Novi ini susah banget, Bu Novi ini nggak bisa. Tapi dengan kecintaan kita bisa memasuki dunia mereka supaya bisa ikut dalam apa yang kita berikan buat mereka. Karena cinta tradisional itu lebih baik daripada tarian K-pop sekarang ya. Iya. Karena tidak ada silsilah, tidak ada bentuk geraknya, beda banget dengan tari tradisional. Kadang-kadang teman-teman bisa pernah dengar tari topeng, tari rantak, tari apalagi tari merak ya. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah sepanjang umur Ibu sampai sekarang anak-anak itu anak-anak didik itu bisa memahami dan kita bisa menampilkan mereka di ajang sekolah, baik ajang festival maupun FL2SN. Itu lanjutin lagi pertanyaannya, maaf. Oke, mangga. Ini Bu, terakhir mungkin ya Bu, karena biar nggak terlalu panjang juga memakan waktu Ibu gitu. Ini Bu, pesan untuk para anak-anak muda zaman sekarang tentang harusnya dan wajibnya kita melestarikan kebudayaan Indonesia tuh, Ibu pengen menyampaikan apa gitu? Oke. Sebetulnya mencintai tradisi sendiri itu tidak harus mempelajari ya. Tidak harus mempelajari. Jadi penikmat seni pun itu sudah membuat seseorang itu mencintai seni budayanya. Karena memang tidak semua orang bercita-cita dan tidak semua orang bisa melakukannya. Ya, jadi harapan Ibu sih pengennya para anak muda Indonesia lebih mencintai tradisional mereka sendiri daripada mencintai tradisional negara lain. Bukan berarti kita tidak menyukai tradisional orang lain atau negara lain, tapi lebih mencintai seperti mencintai diri sendiri. Karena tidak ada sesuatu itu yang akan menghasilkan lebih baik daripada negara kita sendiri. Oke, terima kasih ya Bu sudah sama-sama pesan dan kesan dan tentang pertanyaan-pertanyaan kelompok kami tadi itu Bu. Mungkin udah cukup segini aja. Mohon maaf Bu bila ada kata-kata saya dan kelompok saya yang yang kekurangannya dan kesalahannya mohon dimaafkan Bu, dan terima kasih Bu. Itulah hasil podcast kelompok kami dengan Ibu Novi. Nah, ada beberapa kesan dan pesan dari kalian. Coba ada yang mau menyampaikan mungkin kesan dan pesannya, ataukah mau menyampaikan kalian jadi lebih tahu tentang apa itu seni, gimana itu seni, filosofinya apa gitu. Mungkin ada yang ingin berpendapat gitu loh. Mungkin ya dari kata-kata Ibu Novi yang tadi ya, yang harus ditanamkan itu menurut saya, walaupun kita tidak bisa mempraktekkan cara tari segala macam terkait dengan budaya kita, nah dengan cara kita menikmatinya saja itu menurut saya, menurut kata Ibu tadi, itu sudah dapat melestarikan budaya kita. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman lain gimana, yang lain ada nggak yang ingin memberikan kesan dan pesannya gitu? Mungkin dari saya pribadi, dari penjelasan Ibu, mungkin kita lebih paham lagi bagaimana pentingnya tari tradisional tuh kita lestariin, karena setiap tari itu punya filosofinya masing-masing dan punya tujuannya masing-masing. Jadi lebih cinta aja sama tari tradisional yang ada di Indonesia. Oke, pembahasan kali ini cukup menarik ya. Iya, menarik banget. Narasumbernya juga keren. Keren. Ya sudah, sampai jumpa ya guys. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk podcast ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.